Yang pemekaran atau Papua Selatan ini tentang apa? Penentuan tentang ibu kota Provinsi Papua Selatan, saya pikir itu perlu ada koordinasi koordinasi pihak-pihak unsur terkait termasuk para pimpinan. Kalau saya selaku Wakil Bupati Papua Digul, saya hanya mengikuti saja bagaimana alun yang baik. Saya belum bisa membuat statement atau memberikan komentar, tapi itu ada prosedur pihak-pihak yang bisa menentukan letaknya ibu kota provinsi Papua. Artinya dari Bapak pribadi bahwa yang ada sekarang sudah setuju ya? Kalau pribadi? Saya pikir kalau itu tempat ditunjuk yang sudah disetujui oleh beberapa pihak, ya, saya pikir ya kita setuju saja. Setuju aja ya. Kalau kita macam saya pejabat di Papua Digul, mungkin terlalu jauh memberikan suatu statement yang mana mungkin belum setuju, saya rasa tidak boleh itu salah. Tapi saya pikir yang terbaik aja yang diikuti, yang sudah disepakati dan kira-kira layak dan pantas tempat yang sudah disiapkan, seperti itu ya. Demikian ya. Pak Wakil, sebelumnya ada anggota DPR dari Boven menyoroti mengenai sejumlah proyek di Boven yang mangkrak atau tidak rampung dikerjakan. Itu seperti apa, Pak? Mungkin kalau terkait proyek Boven Digul, ya sementara ini saya belum tahu mengetahui pasti bagaimana prosesnya seperti itu. Kalau ada komentar dari saudara anggota dewan, itulah haknya. Dan kalau saya sebagai pejabat, saya konfirmasi dulu supaya ke depan saya bisa publikasi dan saya bisa memberikan keterangan yang akurat begitu, agar ya berita ini bisa berterus di media sesuai fakta dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kita sebagai pejabat, sebagai bupati tetap selalu bisa mengkoreksi atau bisa mengetahui bagaimana proses proyek itu bisa berjalan atau tidak. Tapi selama ini saya anggap ini proyek mesti berjalan. Kalau ada komentar seperti itu ya nanti kita lihat. Saya akan mungkin pulang baru saya coba apa benar atau tidak gitu cross checknya ya. Baik, mungkin itu aja dulu. Belum ada evaluasi Pak ya hasil pekerjaan 2022. Kalau untuk evaluasi tahun 2022 jelas ada mekanismenya. Nanti bulan 3 ada pemeriksaan sebagai aturan pemerintah. Bulan Maret kedatangan BPK itu mengevaluasi segala pekerjaan fisik, non fisik, barang dan jasa untuk bisa dipublikasikan ke publik atau ada sebagai laporan ke pihak yang berwenang ya. Nah, ya mudah-mudahan lah program itu terlaksana sesuai waktu yang kita tentukan. Oke, baik. Terima kasih. Anggota dewan itu Bapak sendiri belum dapat? Saya belum mendengar itu. Saya baru dengar sekarang. Saya pikir nanti kita cross check atas apa yang dia sampaikan di media atau per orang ya. Tapi bagus, semua itu ada koreksi. Baru DPR adalah bagian registrasi yang bagian pengawasan. Kalau itu komentar itu nanti kita cross check lagi. Pak Wakil, tidak. Untuk ke depan supaya tidak terulang lagi, baru-baru ini kan ditangkapnya 2 yang diduga anggota KKB ya, membawa senjata. Nah, kira-kira apa harapan dari Pak Wakil Bupati sendiri selaku pemimpin daripada Kabupaten Boven Digul terkait dengan penangkapan 2 yang di Boven Digul itu, Pak? Baik, terima kasih. Kalau terkait dengan kemarinnya ada penangkapan 2 anggota yang diindikasi bagian dari KKB, saya pikir itu langkah yang baik ini dilakukan oleh aparat keamanan, yang mana berarti selama ini Boven Digul ada tingkat pengawasan atau ada tingkat mengantisipasi hal-hal yang bisa muncul ya secara tiba-tiba dan terbukti. Penangkapan itu berarti ada peduli dari pihak keamanan TNI Polri, sehingga apa yang tadi kemarin ya penangkapan itu memberikan ketenangan buat warga. Dengan isu-isu yang ada ternyata bisa melakukan koordinasi baik hingga menghasilkan. Nah, terkait dengan penangkapan itu ya pasti pihak keamanan TNI Polri dan unsur lain-lainnya nanti berkoordinasi sampai jauh mana keterlibatan dan apakah itu betul-betul akurat bahwa mereka terlibat atau tidak. Ya, sementara pengamanan sudah dilakukan ya terhadap 2 orang itu. Ya, pasti perlu ada pengembangan ya, pengembangan dari hasil penangkapan itu. Dan menurut saya sebagai pemerintah Kabupaten Boven Digul, sebagai wakil bupati,
merespon baik ya. Ya mudah-mudahan juga bukan hanya di Boven Digul, di daerah kabupaten lain juga memang harus juga lebih super ketat. Ya artinya mengantisipasi lebih awal ya tentang hal-hal yang kita tidak inginkan yang kemudian bisa muncul. Yang pertama ya tidak koordinasi antar lintas keamanan TNI Polri masyarakat untuk sama-sama menjaga suatu kondisi daerah secara baik supaya terjadi daerah yang kondusif, aman, tentram dan damai supaya dasarnya pembangunan perekonomian berjalan didasari oleh keamanan yang terjaga, ya terstruktur dan terakomodir oleh pemerintah yang terkait dengan pengamanan. Mungkin aja. Berarti memberi Terima kasih apresiasi ya. Ya,